Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi seni rupa, yaitu menggambar komik. Setelah mempelajari materi ini, tentunya siswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan pengertian menggambar komik, yang kedua mengidentifikasi setiap jenis dan teknik menggambar komik, yang ketiga menjelaskan prinsip-prinsip menggambar komik, yang keempat berkarya membuat sebuah komik. 3 hal pokok yang perlu kita pelajari dalam materi ini. Yang pertama, konsep menggambar komik, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang kedua, syarat menggambar komik, apa saja syarat-syarat dalam kita berkarya sebuah komik, nanti juga akan dijelaskan. Yang terakhir, alat dan bahan dalam menggambar komik. 3 hal ini yang nantinya akan kita pelajari sebagai pengantar kita untuk berkarya sebuah komik. Konsep menggambar komik berkaitan dengan cerita, tokoh, dialog, dan gambar. Komik adalah satu kesatuan dari 4 aspek ini. Istilah mudahnya, komik itu adalah cerita bergambar. Jadi dari sebuah cerita yang di dalamnya ada tokoh, dan di antara tokoh-tokoh yang ada berdialog, dapat kita simpulkan komik merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui gambar. Yang di dalam komik selain ada gambar terdapat dialog, sudah pasti, untuk menguatkan pesan dan gambar yang ada. Ada kesatuan utuh antara gambar dan bahasa kata. Jadi satu kesatuan utuh antara bahasa gambar dan bahasa kata ini bagian dari menampilkan tokoh dan karakter yang ada dalam cerita tersebut. Bahasa katanya itu diungkapkan dalam dialog. Selanjutnya, syarat menggambar komik ada 4. Yang pertama, menentukan topik dan tujuan. Topik dan tujuan itu hal penting yang utama dari sebuah cerita yang akan kita sampaikan dalam komik tersebut. Yang kedua, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Kalimat singkat dan mudah diingat ini nantinya akan dituliskan di dialog tokoh cerita yang ada. Itu menggunakan bahasa yang dengan mudahnya pembaca atau penikmat komik tersebut nanti dengan mudah mengingat pesan dan tujuan yang disampaikan oleh seniman tersebut. Yang ketiga, menggunakan gambar. Sudah pasti, karena komik adalah cerita bergambar, jadi gambar yang akan ditampilkan nantinya disesuaikan dengan cerita yang diangkat. Misalkan tentang tokohnya manusia, yang gambarnya dialog antar manusia. Misalkan tokohnya hewan, ya gambarnya tentang hewan. Misalkan ada dialog antar tumbuhan atau komik tersebut dari kartun-kartun yang itu tokohnya selain manusia, ya disesuaikan dengan gambar yang diinginkan dari cerita tersebut. Yang terakhir, menggunakan media yang tepat. Media yang tepat ini ada media manual yang biasa kita gunakan, yaitu menggunakan kertas, pensil, dan lain-lain. Tapi media digital yang biasa digunakan dan mudah kita gunakan saat ini adalah menggunakan komputer atau handphone, yang sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menggambar melalui alat-alat yang lebih canggih dan lebih mudah daripada kita menggambar secara manual. Yang terakhir, alat dan bahan menggambar komik. Tentunya yang saya sampaikan dalam
pembelajaran kali ini disesuaikan dengan buku paket yang kalian pelajari, dan alat bahan yang saya tampilkan adalah alat dan bahan dalam kita membuat komik secara manual. Yang pertama ada kertas gambar. Kertas gambar bisa disesuaikan warna putih dan warna lain, mungkin nanti disesuaikan dengan keinginan dari seorang seniman komik atau kita sendiri yang akan menggambar, digambar di media kertas apa, tinggal menentukan saja. Selanjutnya pensil gambar. Pensil gambar maksudnya pensil yang untuk dibuat sketsa awal. Pensil biasa yang bisa kita gunakan untuk membuat sketsa awal dari komik yang akan kita buat nanti. Selanjutnya pensil warna. Pensil warna untuk mewarnai tentunya. Selain pensil gambar, bisa kita tegaskan outline dari komik tersebut biasanya menggunakan drawing pen atau spidol atau apa yang membuat garis tepi dan memperjelas gambar tersebut sebelum memasuki proses mewarnai. Pensil warna ini juga dapat diganti dengan bahan lain, misalkan cat atau krayon dan lain-lain yang biasa kita gunakan atau bisa kita cari dengan mudah dan sesuai dengan keinginan kita. Yang terakhir penggaris. Penggaris ini sangat dibutuhkan dalam menggambar komik. Karena apa? Karena gambar komik dalam satu lembar, satu halaman itu tidak hanya satu gambar, ada beberapa pecahan gambar yang disatukan dan berurutan, dan cara memecahnya gambar dari satu ke yang lainnya ini sangat membutuhkan penggaris. Misalkan satu lembar A4 itu dijadikan 4 kotak atau 6 kotak, dan beberapa pecahan gambar yang bisa disatukan dalam cerita komik ini. Tentunya nanti pemisahnya menggunakan alat penggaris. Garis tepi juga sangat menentukan rapi dan tidaknya sebuah gambar komik. Untuk menggambar komik dengan media yang lain, alat dan bahan yang dapat digunakan ya ketika menggunakan digital ya tentunya tidak menggunakan empat media alat dan bahan ini. Menggunakannya cukup menggunakan komputer atau gadget yang sudah dilengkapi dengan aplikasi-aplikasi yang bisa kita operasikan membuat sebuah komik. Sekali lagi, alat dan bahan yang ditampilkan 4 ini bahan dan alat utama yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah komik secara manual. Dalam cara lain dan skill lain yang bisa kalian gunakan, tentunya antara siswa yang satu dengan lainnya tidak sama, jadi kemampuan kalian menggambar dan mewarnai tentunya berbeda-beda. Dipersilahkan untuk menggunakan alat dan bahan yang lain selain dari apa yang saya jelaskan kali ini. Dari beberapa subbab yang sudah saya jelaskan di awal, kesimpulan, komik merupakan sarana untuk menyampaikan pesan. Iya, menyampaikan pesan dalam cerita bergambar tentunya ada topik dan tujuan. Itu langkah pertamanya untuk mendapat gambar komik dengan menentukan tema. Sudah pasti tema berfungsi untuk mengarahkan dalam visualisasi gambar dan kata. Berdasarkan tema tersebut maka diperoleh isi pesan yang ingin disampaikan. Tentunya topik dan tema sama, tujuan ini isi pesan dari cerita tersebut. Tema memiliki peran penting dalam menggambar komik. Selain itu karakter tokoh juga sangat sama pentingnya dalam pembuatan komik. Pada komik unsur gambar dan kata dapat dilakukan secara proporsional sehingga pesan yang ingin disampaikan dengan mudah ditangkap secara cepat kepada yang membaca dan melihatnya. Yang sangat menentukan adalah gambar, karakter dari tokoh serta isi dari dialog, itu yang sangat menentukan mudah atau tidaknya
seorang pembaca atau penikmat dari komik tersebut bisa mengerti tema apa dan tujuan apa yang akan disampaikan. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.